Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita meneruskan highlight video mengenai perkembangan kognitif anak usia tengah dan akhir. Seperti yang sebelumnya gitu ya, di masa perkembangan kognitif ini kita masih berkutat pada teori Piaget mengenai perkembangan kognitif. Kayak gitu, theories of cognitive development gitu ya kan. Jadi kita flashback dulu ke PPT sebelumnya. Menurut Piaget, anak usia tengah dan akhir itu berada di fase operasional konkret gitu. Apa sih yang dimaksud dengan fase operasional konkret? Ternyata anak di usia tengah dan akhir itu sudah bisa melakukan penalaran yang sifatnya sederhana kayak gitu ya. Nalar logis yang sifatnya sederhana, yang permasalahannya itu harus berada di depannya, yang nyata, konkret dan spesifik kayak gitu. Tapi belum bisa melakukan pengandaian, kemudian memikirkan perspektif orang lain, hal-hal yang abstrak seperti itu masih belum bisa dikuasai oleh anak usia tengah dan akhir. Nah, apa aja sih karakteristik kognitif yang dimiliki di tahap ini? Yang pertama itu klasifikasi gitu ya. Jadi anak mampu memikirkan karakteristik suatu objek kayak gitu. Jadi sudah tahu bahwa oh ini tuh kalau batu itu berarti keras, bentuknya itu kayak gitu kan ya. Bisa membedakan antara batu dan kelereng misalnya kayak gitu. Kemudian seriation, apa yang dimaksud dengan seriation? Yaitu anak itu sudah bisa mengatur atau mengurutkan benda-benda, mulai yang paling kecil sampai yang paling besar misalnya, yang paling pendek sampai yang paling panjang, yang paling berat sampai yang paling ringan dan sebaliknya. Jadi hal-hal yang sifatnya kuantitatif dan terukur pada benda-benda, dia itu sudah bisa melakukan pengurutan gitu ya, sudah bisa mengurutkan. Sedangkan transitivity, dia sudah bisa menggabungkan relasi-relasi dan menyimpulkan. Misalnya dari benda-benda yang dia punya, dia jadi tahu oh ini donat yang paling besar nih di antara yang lainnya, atau oh ini paling berat nih, batu yang paling berat di antara yang lainnya kayak gitu. Itu ya, semoga jelas. Kemudian anak usia tengah dan akhir itu masih hanya bisa melakukan penalaran secara induktif, yaitu khusus ke umum gitu ya. Jadi pola pikirnya itu khusus ke umum. Misalnya berpikir bahwa oh si A ini umur 5 tahun sekolah di PAUD kayak gitu. Terus kemudian si B ini umur 5 tahun sekolahnya di PAUD juga. Nah, si C itu umur 5 tahun sekolahnya di PAUD. Nah, dia bisa menyimpulkan secara umum bahwa A, B dan C itu sekolahnya di PAUD kayak gitu ya kan. Mereka masih belum bisa menggunakan penalaran dari umum ke khusus kayak gitu. Itu masih nanti ya, ketika masa remaja. Nah, kemudian bagaimana dengan bahasanya? Nah, bedanya dari anak-anak awal, anak tengah akhir itu sudah bisa lebih kompleks gitu ya. Pertumbuhan bahasa, perkembangan bahasanya sudah bisa lebih kompleks, lebih bisa menggunakan kemampuan bahasa untuk hal-hal yang sifatnya lebih transaksional gitu ya, lebih untuk komunikasi, udah tahu bagaimana cara-cara dan tips-tips kok tips-tips ya, strategi-strategi komunikasi yang efektif dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kalau anak-anak di masa usia awal itu masih sifatnya egosentris, jadi hal-hal yang sifatnya untuk dirinya sendiri. Seperti ini contohnya private speech, dia berbicara dengan keras pada diri sendiri. Jadi kalau kalian lihat anak kecil itu mainan tuh sambil ngomong sendiri pada dirinya sendiri kayak gitu, itu jangan disalahkan, justru itu hal yang bagus kayak gitu ya, hal yang sangat normal gitu. Nah, itu tadi. Kemudian kita sekarang membahas mengenai IQ pada perkembangan kognitif anak usia tengah dan akhir kayak gitu. Ini sudah bisa dibaca sendiri. Nah, sebelum ke IQ, kita sekarang menjelaskan mengenai pendapatnya Karmilov-Smith ini kayak gitu. Jadi Karmilov-Smith ini ceritanya adalah muridnya dari Piaget. Nah, kalau Piaget ini berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak itu basically terpusat pada bagian-bagian tertentu di otak yang berkembang sendiri-sendiri. Menurut Piaget seperti itu. Jadi misalnya bagian bicara di otak itu tumbuh sendiri, kemudian bagian emosi di prefrontal cortex itu tumbuh sendiri, kemudian juga keseimbangan, kemudian vision dan lain sebagainya itu sendiri-sendiri kayak gitu di otak. Nah, sedangkan Annette Karmilov-Smith itu berpendapat bahwa semua sistem yang ada di otak ini itu bekerja saling berkesinambungan satu sama lain, saling berhubungan satu sama lain dan tidak terpisah-pisah. Itu yang disebut dengan neurokonstruktivisme gitu ya. Jadi jelas yang disebut neurokonstruktivisme oleh muridnya Piaget yang bernama Annette Karmilov-Smith ini.
Oke, next kita akan bahas IQ. Nah, kemarin ada pertanyaan gitu ya, bagaimana sih mengukur IQ pada anak kecil kayak gitu. Nah, nanti akan kalian bahas basically di mata kuliah psikodiagnostik ya, tapi ini sebagai intermezzo aja. Di anak-anak itu tesnya yang disebut dengan WISC ya, Wechsler Intelligence Scale for Children. Ada yang disebut BPVS, itu British Vocabulary Scale. Kemudian RPM gitu, itu tes-tes IQ yang umum digunakan bagi anak-anak. Pasti kalian juga pernah ya mengerjakan tes IQ, tapi mungkin tidak utuh kayak gitu kan. Tes IQ itu banyak komponen-komponennya gitu kan ya. Ada yang semuanya diberikan ketika tes IQ itu, ada yang bagian-bagian tertentu misalnya hanya mengukur verbal, kemudian kemampuan logis, matematis, tapi tidak pada komponen yang lainnya. Jadi tergantung apa ya kebutuhan dari atau tujuan utama dari tes IQ itu sendiri gitu kan ya. Nah, komponennya ini ada verbal ability yang berhubungan dengan bahasa dan kosakata, kemudian ini penalaran spasial dan visual abstrak, membayangkan pola-pola, kemudian kecepatan pemrosesan informasi kayak gitu ya, mencari simbol gitu, pemindaian, memproses permasalahan kayak gitu. Nah, kemudian juga working memory. Nah, perlu diperhatikan bahwa working memory ini sangatlah penting untuk proses belajar seseorang gitu ya, karena working memory itu adalah bagian dari memori jangka pendek seseorang untuk menyimpan informasi dan sifatnya sangat kecil dan detail. Misalnya dalam membaca pun itu membutuhkan working memory. Misalnya kita membaca kata di sini working gitu ya. Untuk membaca kata working kita harus tahu bahwa ada huruf W yang bertemu dengan O itu bacanya wo kayak gitu. Nah, itu kita harus ingat, otak kita merekam itu yang disebut dengan working memory. Apa yang menentukan IQ? Nah, hal-hal di sini komponen-komponen ini tidak berdiri sendiri tapi saling berkesinambungan gitu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan bahasa? Ya, tadi sudah dibahas gitu ya kan. Biasanya anak-anak yang autis itu diindikasikan di awal adalah keterlambatan bicara gitu ya. Jadi sangat penting untuk melihat kapan anak itu sudah mulai bisa mengatakan kata-kata pertamanya gitu. Nah, ini bahasa dipahami secara reseptif dulu. Jadi anak itu umur 0 sampai 2 tahun sifatnya seperti spon yang menyerap informasi bahasa dari sekitarnya. Baru setelah 2 tahun bisa menggunakan bahasa secara ekspresif. Makanya di usia 2 tahun itu ada yang disebut dengan vocabulary burst atau ledakan kosakata. Jadi tiba-tiba di usia 2 tahun itu biasanya anak-anak itu loh, kok tiba-tiba udah banyak yang ngomongnya, oh tiba-tiba kok udah bisa ngomong kayak gini. Nah, itu yang disebut dengan vocabulary burst itu tadi gitu. Bagaimana dengan membaca gitu ya? Ada yang bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk mengajarkan membaca? Ya, para ahli berpendapat bahwa sedini mungkin itu waktu yang tepat gitu ya kan. Waktu yang tepat untuk mengajarkan membaca adalah sedini mungkin, karena ternyata membaca itu sangat banyak manfaatnya bagi anak kayak gitu. Bisa meningkatkan fluid intelligence yang berhubungan dengan pemahaman dan kecerdasan emosi. Tapi ternyata di jangka panjang ya nggak terlalu berpengaruh juga kepada prestasi akademiknya. Jadi misalnya anak yang bisa membaca lebih awal, misalnya lebih sebelum umur 5 tahun bisa membaca gitu ya, itu tidak bisa memprediksi nanti dia pasti akan jadi dokter atau dia pasti akan keterima di ITB. Itu juga enggak ya. Tapi yang berkaitan yang dipengaruhi oleh membaca adalah kecerdasan emosinya dan juga pemahamannya gitu ya, lebih bijak lah ya Pak kasarannya mungkin ya. Nah, ini ya tadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengajari anak membaca. Nah, itu adalah mendongengi, membacakan buku, memberi contoh juga. Jadi kita membaca di sekitar anak. Jadi bisa tahu oh ternyata membaca itu enjoying lagi, menyenangkan gitu ya kan. Nah, bahkan pemerintah sudah mencanangkan juga program literasi dini. Nanti kalian bisa googling, ada lagunya juga di YouTube kayak gitu. Oke, ini sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.